Tapi 20 tahun mungkin tidak gitu. Tapi 100 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang, ketika kita tidak ada, nasib anak cucu kita di negeri ini. Maka tidak bisa Pak main-main Bapak memilih pemimpin nih. Karena nasib agama, nasib umat ini, negeri, nasib bangsa ini di tangan pemimpin. Kalau main-main kita memilih pemimpin, insya Allah kalau bapak-bapak ini saya yakin nih, pilihan pasti benar nih. Tapi yang saya minta ke bapak-bapak, bapak mesti jadi tim sukses untuk orang baik-baik itu. Sampaikan. Khusus untuk DPR, DPRD, DPRD, DPR RI. Saya minta bapak, kalau payah bapak nyari siapa orangnya. Orang-orang yang ke masjid-masjid itu yang dipilih. Kalau ada calonnya orang kampung sini, berapa orang atau 1 orang 2 orang, kalau ke masjid dia pilih dia. Sholat dia di masjid dia pilih dia. Karena dia masih ada takutnya kepada Allah Ta'ala itu. Nggak tahu kami Ustaz, karena dia dekat dengan rumah kami. Ada lagi caleg-caleg yang ustaz-ustaz tuh. Bapak pilih ustaz. Saya sengaja setiap ceramah menjelang tanggal 14 ini mengkaji politik saya dengan bapak-bapak semua. Jadi khusus pagi ini walaupun tema kita politik, tapi pagi ini kita bicara. Walaupun kaji kita tasawuf, tapi pagi ini saya ingin bicara tentang politik dengan bapak-bapak ini menjelang tanggal 14 ini. Ulama-ulama sufi besar Islam di Indonesia nih, maka kalau ada orang nyebut Indonesia dimerdekakan itu oleh para ulama-ulama sufi, oleh guru-guru tarekat. Bapak pernah dengar nama Syekh Yusuf Al-Makassari? Syekh Yusuf Al-Makassari itu guru tarekat Naksabandiyah Khalwatiyah. Dia menggerakkan perang melawan Belanda. Akhirnya dia tertangkap, ditahan dan dibuang. Kemana buangnya? Ke Afrika Selatan, Cape Town, dan meninggal wafat di situ, dikuburkan di situ. Kenapa jauh-jauh Belanda buangnya? Sebab kalau ke Indonesia masih bisa dikejar oleh murid-muridnya. Datang murid-murid ke situ. Dan kalau guru-guru tarekat, para sufi-sufi itu berperang, tidak ada takut matinya Pak. So apa? Sebab orang-orang tasawuf itu, sufi-sufi itu, dunia itu tidak ada guna bagi dia. Dunia ini kan dibenci oleh para sufi itu. Dunia ini kan merusak. Dan kalau mereka perang, mati dicarinya. Belanda takut sekali dengan guru-guru dan murid-murid sufi ini. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, wafat dalam perang. Dia pimpin tuh perang. Ada Muhammad Nafis Al-Banjari. Jadi kalau di Aceh ada Asin Kili, ada Araniri. Dia itulah yang menjadi guru-guru para pejuang-pejuang di Aceh itu. Sampai akhirnya Aceh itu tak pernah bisa dikuasai oleh Belanda. Sekarang kita ini berjuang secara politik tanggal 14. Walaupun kaji tasawuf dalam hal-hal tertentu, ini untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, demi kepentingan agama, kita harus ikut Bapak. Saya ingin sampaikan memilih pemimpin dalam Islam itu sangat penting. Tidak boleh main-main. Bapak tidak boleh nyantai-nyantai. Ini sekarang saya tanya ke bapak-bapak nih. Sudah tahu siapa yang mau dipilih nih? Presiden sudah tahu? Nah, alhamdulillah lah. Anggota DPD RI sudah tahu siapa yang dipilih? Sudah. Alhamdulillah. DPR RI? Sudah. DPRD provinsi? Sudah. Satu orang dengar saya sudah yang ini tiangnya. DPRD Kota Pekanbaru yang mau dapil sini? Sudah. Jangan salah, jangan main-main memilih itu. Jangan karena duit 100.000, 200.000, 300.000, berapa sekarang pasarannya? Berarti yang nyebut 300 tuh tahu udah dapat dia tuh.
Ada ustadz yang viral di media sosial tuh, yang menyuap dan yang disuap itu tak berdosa katanya. Itu kan terkejut orang dengar ya kan, langsung masuk neraka katanya. Ada hadis itu ar-rashi wal murtasi finnar, yang menyuap dan yang disuap itu dalam neraka. Bapak sedang disuap tuh untuk supaya dia bisa jadi pemimpin. Bapak terima tuh suap itu, ibu terima itu, dikasih jilbab. Udah dibawa jalan-jalan belum ibu-ibu? Sudah. Kalau baik dia enggak apa-apa, kalau bagus orangnya enggak apa-apa. Tapi jangan pilih dia karena itu. Dia dipaksa-paksanya, Ustaz dikasihnya duit dipaksa-paksanya, setengah-setengah memaksa dia. Bilang aja, ini apa maksudnya? Kalau maksa-maksa enggak boleh. Tapi kalau kamu mau kasih saya infak, hadiah, sedekah atau apa namanya, oke saya terima. Mudah-mudahan hati saya besok cenderung ke kamu untuk memilihnya. Maaf ya gitu. Mudah-mudahan ya doakanlah saya memilih kamu besok gitu. Cenderung hati saya ke kamu. Pasti diambilnya duit tak jadi gitu. Memilih pemimpin dalam Islam itu bukan perkara main-main. Bahkan saking pentingnya dalam memilih pemimpin itu dalam Islam, Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur lah disebutkan bahwa apa kata Rasulullah? Iza kana salasatun fi safar fal yu'ammiru ahaduhum. Kalau ada di antara kalian musafir 3 orang, berjalan 3 orang, 3 aja cuma 3. Sikit kan 3. Kalau satu mobil sekarang isi berapa? 5. 4. Apal yu'ammiru ahaduhum. Salah satu mesti ditunjuk jadi pemimpin. Cuma 3 tuh. Apalagi di negeri sebesar ini, atau kecilnya di kotanya jumlah penduduknya 1.200.000. Bukan perkara main-main nih Pak, memilih pemimpin tak bisa Bapak santai-santai. Apalagi memilih sampai joget-joget tak bisa Bapak. Serius Bapak itu, nggak boleh, harus betul-betul berpikir matang Bapak memilihnya nih untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan agama, dan untuk kepentingan bangsa ini. Meleset, sengsara kita. Itulah sebabnya kenapa para ulama menyebut salah satu syarat negeri ini penuh dengan keberkahan itu, bahagia kita, sejahtera kita, hidup di sebuah negeri, kampung itu, atau negara atau bangsa, syaratnya mesti salah satu diantaranya dapat pemimpin yang adil. Kalau dapat kita pemimpin sebaliknya zalim, ajab gitu. Saya sering sampaikan, negeri kita ini hebat luar biasa hebat negeri kita ini. Saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 34 negara di dunia ini. Tidak ada negeri yang lebih hebat menurut saya di Indonesia ini. Makmur, cuacanya pas. Kalau sekarang nih Bapak pergi ke luar negeri ini, tapi mulai agak manis ya, ke negara-negara 2 musim tuh, jangan Bapak coba-coba tidur di luar malam-malam, membeku Bapak, mati Bapak, saking dinginnya, ndak mengalir darah dibuat. Kita boleh tidur buka baju pula tuh di teras-teras atau di pondok-pondok atau orang-orang jual dagang asongan itu. Kalau di Monas ya di bawah pohon tuh tidur mereka tuh. Aman-aman aja. Coba itu dibuat di negara-negara 2 musim tuh. Selesai. Negeri ini makmur luar biasa, subur luar biasa. Jadi kalau ada syair yang menyebutkan bahwa tongkat aja dibuang, tumbuh tongkat itu. Tongkat itu kan kayu yang udah tua ya kan. Kalau sekarang ada tongkat dari besi, tongkat dari kayu dulu tuh, dibuang kayu tuh, tumbuh tuh. Itu ingin mengungkapkan betapa subur negeri ini. Bapak buang biji apa sajalah, kayu atau yang bisa tumbuh tuh. Subur negeri ini. Kalau Bapak sudah pergi haji dan umroh, tengoklah di sekitar Ka'bah tuh. Gunung-gunung batu-batu semua. Tanamlah pisang itu kalau mau.
Luar biasa negeri ini, subur. Sungainya banyak. Kalau di Timur Tengah tua cuma ada satu sungai Nil. Makmur dibuatnya orang yang negara-negara yang dilewati oleh sungai Nil itu. Bisa dengan sungai Nil itu bisa tumbuh macam-macam tuh tumbuhan di sekitar sungai Nil itu. Sungai Nil itu melewati beberapa negara. Indonesia sungainya. Sungai-sungai besar di Indonesia ini lebih dari 3.300. Sungai-sungai besar di Indonesia ini 3.300 sungainya. Riau aja lah. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Kuantan, Sungai Rokan, Sungai apa lagi? Sungai Tapung, Sungai Badak di Pekanbaru ini. Sungai saya itu tidak dihitung tuh. Saking suburnya. Hebat negeri kita nih. Cuman itulah tidak dapat kita pemimpin yang bisa mengelola sumber daya alam yang luar biasa nih. Andai-andai dapat kita memimpin ya. Pak, saya lahir tahun 71. Kecil-kecil saya di Bangkinang tuh, rumah saya tinggal di Sungai Kampar. Dibuang airnya, mandinya di Sungai Kampar. Masih ingat saya di kepala saya waktu kecil tuh, itu kalau mandi ikan di kaki itu. Ikan, bukan ikan ecek-ecek itu. Udang itu di balik-balik batu sambil mandi dapat kita angkap udang itu. Waktu kecil-kecil tuh. Waktu kecil itu ikan yang lele yang kita sebut tuh, kalau di bahasa kampung saya lele itu ikan limbe namanya. Kalau gabus tuh ikan bocek namanya. Tak laku tuh waktu kecil-kecil dulu tuh ikan tuh. Kita anggap ikan buruk ikan ini. Sekarang ikan limbe dan ikan bocek itu. Ikan gabus tuh mahal harganya. Tak laku dulu. Ikannya luar biasa di Sungai Kampar. Masih ingat saya kecil dulu tuh. Kalau pas mau makan siang, itu 2 kali 3 kali paman saya melempar jala itu. Selesai untuk makan siang, makan untuk malam tuh ikan. Itu Sungai Kampar tuh Pak. Andai Sungai Kampar itu bisa dijaga dari dulu tuh sampai sekarang, luar biasa tuh. Cuman itulah negeri kita ini kan negeri malang nasib negeri kita nih. Coba kita dapat pemimpin mungkin seperti pemimpin yang disebut oleh sejarah Islam itu, seperti Umar bin Khattab, Umar Ibnul Aziz, dan segala macamnya. Makmur kita Pak. Apa yang tak ada di negeri Indonesia ini? Apa yang tak ada di perut bumi Indonesia ini? Di dalam perut bumi kita ini ada semuanya. Ada di negara tuh, di sini ada. Tapi kenapa kita sengsara? Kan nampak di wajah bapaknya, wajah-wajah penuh penderitaan nih. Kenapa? Karena kita tak dapat pemimpin yang... Maka jangan main-main memilih pemimpin. Serius Pak, besok tanggal 14 nih. Bapak-bapak nih ya saya yakin saya ini. Di luar-luar nih. Maka oleh sebab itu ini saya sampaikan di mana-mana. Bapak jadi tim sukses orang baik-baik nih. Tidak bisa Bapak diam. Ini orang baik-baik ini kadang tak ada duitnya Pak. Tak ada modalnya. Pak kampanyekan dia. Bapak sampaikan ke orang-orang bahwa dia orang baik nih. Pilih dia nih. Kalau saya tidak boleh nyampaikan di sini nih. Pak, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2009 telah mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Haram hukumnya bagi umat Islam golput. Besok tanggal 14, umpamanya tanggal 14 tuh, tanggal merah biasanya tuh, diliburkan tanggal 14 tuh, diminta Bapak mencoblos memilih pemimpin. Tak memilih Bapak, tak ada halangan Bapak untuk tidak memilih. Maka Bapak berdosa, Ibu berdosa. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009. Kalau Bapak masih percaya dengan para ulama-ulama di Majelis Ulama itu, maka haram hukumnya bagi Bapak tidak memilih. Apa sebab? Kalau sampai umat Islam tidak memilih, siapa yang memilih?
Kalau sempat bapak-bapak yang baik-baik nih di masjid nih tak ikut memilih besok, siapa memilih? Kalau orang baik-baik tak memilih, dia kalau orang baik-baik ini Pak, pasti ini pilihnya orang baik-baik. Orang jahat-jahat, yang dipilihnya jahat juga. Biasa itu adatnya itu. Orang baik-baik tidak nyaman berteman dengan orang baik-baik. Orang jahat tidak nyaman berteman dengan orang baik-baik. Orang-orang pintar tidak bisa lama-lama dengan orang-orang dungu-dungu, tidak bisa. Orang dungu juga tak bisa lama-lama dengan orang pintar. Biasanya orang jahat yang memimpin nanti akan berteman dengan sekitarnya orang-orang jahat juga. Orang bodoh-bodoh yang jadi pemimpin nanti dia berteman, dikawal, dikelilingi oleh orang dungu-dungu juga. Itu masalahnya. Maka Bapak tidak bisa main-main. Harus serius. Allah kalau mau mengazab satu kaum, dikasihnya pemimpin yang zalim. Kaum itu ajab kita. Allah kalau mau hukum kita, dikasihnya ke kita pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim itu banyak kriterianya, tidak beriman, ya kan? Tidak suka menganiaya orang, pelaku maksiat, jahil itu juga zalim. Tidak jujur itu juga zalim. Nah, kalau Allah ingin menghukum kita, dikasihnya kita pemimpin zalim. Lalu sekarang karena ini alam demokrasi, kita sebenarnya menentukan pemimpin kita. Maka kalau kita banyak yang zalim, ya dapat kita pemimpin yang zalim. Ajablah kita, sengsaralah kita. Pak, satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya sering sampaikan di mana-mana. Buat ada pengajian lah seperti ini, duduk dengan para sahabat. Apa kata Umar? Kalau dalam berdoa itu hanya satu yang boleh kupinta, kita berdoa kan banyak kita minta kan, pintalah banyak-banyak. Salah satu sifat tamak yang dibenarkan itu adalah tamak dalam berdoa. Minta banyak-banyak. Dalam berdoa itu jangan pelit, minta banyak-banyak. Silakan minta banyak-banyak. Cuman doa itu jangan detail-detail, tidak boleh. Kalau berdoa itu, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku rizki, gaji 1 bulan 10 juta 230, tidak boleh. Tidak boleh detail-detail berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku jodoh seorang perempuan tingginya 165 meter, beratnya 40, tidak boleh itu berdoa. Tidak boleh berdoa detail-detail. Kenapa? Karena itu belum tentu baik bagi kita. Belum tentu yang gaji 10 juta atau 20 juta atau 50 juta atau duit yang banyak-banyak itu belum tentu baik bagi kita. Maka doanya kalau dalam minta rezeki itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu tuh, Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu aja sebenarnya doa yang penting dalam minta rezeki itu. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keberkahan pada rezeki yang Kau berikan. Berkah saja. Duit banyak, anak narkoba untuk apa? Duit apa banyak nih ya? Banyak duit nih. Tapi anak tuh narkoba semua. Ada guna duit nih. Tak berkah duit tuh. Rumah besar, bertingkat, kolam renang ada di situ, fasilitas hebat. Tapi tetangga kiri kanan kita sinis dengan kita. Benci dengan kita, tak mau nengok kita. Tak ada yang hormat dan sayang dengan kita. Tak ada guna rumah besar tuh. Terpaksa rumah itu kita kunci, kita pagar tinggi-tinggi. Tak ada rumah besar tuh. Rumah kita biasa, tipe 36, RSSSSS, banyak S-nya. Singkatannya rumah sangat sederhana, sekali sapu selesai, susah selonjor kan S semua. Tapi
kiri kanan kita, tetangga kita sayang dengan kita, hormat dengan kita. Anak tak keluyuran, anak pulang, suami pulang, rumah itu nyaman. Walaupun kecil, rumah itu barokah. Pilih mana? Rumah besar, anak tak pulang-pulang, tetangga benci dengan kita kiri kanan, atau rumah kecil. Kalau harus memilih, tentu memilih kita ya. Tapi kalau bisa meminta rumah besar, orang sayang dengan kita, anak di rumah, anak pintar-pintar. Maka berdoa itu pintalah banyak-banyak. Cuman meminta itu tak boleh detail, tak boleh rinci. Mintanya yang umum-umum saja. Ya Allah Tuhanku, jadikan anak saya anak yang soleh. Dah selesai. Ya Allah Tuhanku, jadikan anak saya jadi dokter dia. Sudah tuh dokternya dokter spesialis anak. Lalu tugasnya di awal bros. Nah itu tidak boleh itu. Doa yang kayak gitu. Karena itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Doanya tidak boleh detail-detail. Salah satu sifat tamak itu yang boleh itu minta banyak-banyak kepada Allah Ta'ala berdoa. Tapi tak boleh detail. Kata Umar, kalaulah katanya dalam berdoa itu satu yang boleh kupinta. Tak kupinta yang lain kata Umar. Yang kupinta satu aja. Berikan kami pemimpin yang adil. Sahabat protes. Umar, kami ingin masuk surga. Kami minta selalu ya Allah, besok masukkanlah dengan amal-amal ini kami masuk surga dalam surgamu. Kan begitu tuh. Jauhkan kami dalam neraka. Jauhkan kami dari neraka. Kan gitu doa-doa kami Umar. Kalau cuman pemimpin yang adil gimana? Apa kata Umar? Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, maka pemimpin itu akan membuat kamu akan masuk surga semua. Kok bisa? Karena pemimpin adil itu pasti tidak akan ada lagi tempat maksiat. Dia akan tutup semua tempat maksiat. Masjid-masjid akan dimakmurkannya. Semua fasilitas yang mendorong kalian akan membuat dosa tak dibiarkan. Maka insya Allah kalau kamu dapat pemimpin adil, kamu otomatis masuk surga kata Umar. Umar, kami ingin anak yang soleh. Kalau kamu dapat pemimpin yang adil kata Umar, anak kamu soleh semua. Dia akan buat sekolah yang bagus-bagus. Dia akan cari guru-guru yang akan membuat anak-anak kalian jadi anak yang soleh. Tak ada tempat-tempat anak itu akan nongkrong-nongkrong. Macam-macam akan dibuat oleh pemimpin itu agar anak kamu anak-anak yang soleh-soleh semua. Umar, kami ingin sehat. Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, kamu sehat semua. Dia akan pastikan fasilitas kesehatan itu yang bagus. Umar, kami mau rizki. Karena dalam doa-doa kami beri kami rizki. Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, tak ada di antara kalian tak makan. Tak ada di antara kalian tidak akan dapat rizki. Maka kata Umar, kalau kata Umar, dalam berdoa itu satu saja yang boleh kupinta. Maka kata Umar, yang kupinta berikan kami pemimpin yang adil. Selesai seluruh perkara kita katanya. Dapat kita semuanya kalau dapat pemimpin yang adil. Tapi kalau tak dapat kita pemimpin yang adil, sengsara. Sengsara. Pak, keselamatan agama, keselamatan umat ini itu tergantung di tangan pemimpin. Tergantung di tangan pemimpin. Pemimpin ini berada di tangannya keselamatan kita dan keselamatan agama ini. Spanyol itu dikuasai oleh umat Islam 700 tahun. 700 tahun. Andalusia itu. Hebat Andalusia itu dulu tuh. Makmur, ilmu pengetahuan maju. Ekonomi hebat. Fisik apalagi. Spanyol sekarang tuh, Andalusia itu. 700 itu dikuasai oleh kekhalifahan Islam. 700 tahun. Lalu apa yang terjadi? Melesetlah, terjadilah peralihan kekuasaan itu kepada agama lain. Apa yang terjadi? Diberikanlah 3 pilihan kepada umat Islam di Andalusia atau Spanyol itu. 1, murtad, masuk agama mereka. 2, tinggalkan
Andalusia Spanyol, keluar dari Spanyol itu, Andalusia itu. Kalau tak mau murtad, tak mau meninggalkan Spanyol, ketiga dibunuh. 700 tahun Islam berkuasa di situ. Hebat ilmu pengetahuan, peradaban maju di situ, ekonomi mantap. Tapi ketika terjadi peralihan kekuasaan itu, nasib kita, nasib umat Islam bahaya. Indonesia ada berapa ratus tahun merdeka? Belum 100 kan? Apa bisa negeri ini seperti Andalusia nanti, Spanyol nanti? Kita berlindung kepada Allah Ta'ala supaya itu tidak terjadi. Tapi bisa terjadi, bisa jadi. Tapi mungkin kita tidak akan mengalaminya. Kalau udah umur-umur 50 tahun ke atas nih, mungkin umur 70-80 tahun mati kita lihat kan. Saya tidak tahu saya sampai itu tidak umur saya 70 tahun. Kawan-kawan ini kadang-kadang nyebut profesor kan lama pensiunnya katanya. Kalau pegawai negeri ini profesornya kan pensiunnya sampai 70 tahun. Masih lama bapak lagi katanya kan, pensiunnya masih lama. Belum tentu, bisa Allah Ta'ala duluan memensiunkannya. Belum sampai 70 udah pensiun duluan ya kan. Walaupun negara belum sempat memensiunkannya, Allah Ta'ala memensiunkan kan bisa saja. Umur kan Allah Ta'ala yang tahu. Tapi 20 tahun mungkin tidak gitu. Tapi 100 tahun yang akan datang, atau 50 tahun yang akan datang, ketika kita tidak ada nasib anak cucu kita di negeri ini. Maka tidak bisa Pak, main-main Bapak memilih pemimpin nih. Karena nasib agama, nasib umat ini, negeri, nasib bangsa ini di tangan pemimpin. Kalau main-main kita memilih pemimpin, insya Allah kalau bapak-bapak ini saya yakin nih pilihan pasti benar nih. Tapi yang saya minta ke bapak-bapak, bapak mesti jadi tim sukses untuk orang baik-baik itu, sampaikan. Khusus untuk DPR, DPRD, DPRD, DPR RI, saya minta bapak, kalau payah bapak nyari siapa orangnya, orang-orang yang ke masjid-masjid itu yang dipilih. Kalau ada calonnya orang kampung sini, berapa orang atau satu orang dua orang, kalau ke masjid dia pilih dia. Sholat dia di masjid dia pilih dia, karena dia masih ada takutnya kepada Allah Ta'ala itu. Tidak tahu kami Ustaz, karena tidak dekat dengan rumah kami. Ada lagi caleg-caleg yang ustaz-ustaz tuh. Bapak pilih ustaz. Buya-buya tuh, kiai-kiai kita tuh. Ustaz-ustaz itu insya Allah baik, insya Allah. Seburuk-buruk ustaz tuh, sholat dia tuh. Ustaz-ustaz tuh tidak akan berzina, dia tidak akan. Paling-paling poligami aja dia tuh. Kan halal ya kan. Ustaz-ustaz itu kok korupsi dia, sedikit dia korupsi itu, terpaksa-paksa aja dia korupsi itu. Orang sekarang korupsi Bapak nih Bu, itu kan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya, korupsi untuk memperkaya sampai 7 keturunannya. Korupsinya ngeri-ngeri. Ustaz-ustaz ini tidak akan berani hidup mewah, tidak akan berani. Tidak akan berani dia buat rumah mewah, tidak berani Ustaz tuh. Punya mobil mewah, tidak berani Ustaz. Punya mobil banyak-banyak, beli mobil mewah 2, 3, 4, 5, tidak akan berani. Tidak akan berani Ustaz. Ada juga Ustaz nggak gitu. Itu ragu kita dengan status Ustaznya. Cek aja lah kalau ada caleg-caleg dari ustaz-ustaz tuh. Saya tidak peduli saya ustaznya dari mana, mau partai dari mana, pilihlah dia. Mimpi saya yang duduk di DPR RI itu, di DPRD itu, kota dan kabupaten atau provinsi itu, ustaz yang banyak dalam itu. Pasti dipikirnya kepentingan umat itu, kepentingan kita insya Allah dipikirnya. Kalau pasti dia sholat, takkan ke karaoke ustaz tuh, tidak akan ke bar-bar dia.
Berundingnya paling di gedung. Kalau tidak berundingnya di masjid lah. Ada sesuatu mau dirundingkan. Daripada mereka musyawarah rapat di bar-bar, di karaoke-karaoke, di hotel-hotel. Kan itu politik hotel dapatnya. Politik karaoke jadinya. Tapi kalau dia berunding di masjid, insya Allah politik masjid dapat. Saya keberatan kalau politik ini dilarang dibicarakan di masjid. Dan perlu diketahui tidak ada larangan membicarakan politik di masjid. Diskusi politik, musyawarah mengenai politik di masjid tidak ada larangan. Yang dilarang apa? Kampanye. Kalau ada lambang-lambang partai sini, bawa-bawa bendera partai, atau caleg sini mempanjakan dirinya, itu memang dilarang. Tapi kita harus bicara politik, diskusi masalah politik. Masalah apa? Masalah agama dan umat itu di tangan penguasa. Ya kalau kita apa ya, Pak? Orang ini takut sekali dia kalau umat Islam ini melek politik, mengerti politik takut sekali. Karena kita ramai, karena kita banyak. Silakan Bapak berzikir masjid banyak-banyak silakan. Kaji fikih, kaji jenggot, kaji kunut. Silakanlah kaji itu. Tapi dua yang ditakutnya kalau umat Islam ini menguasai ini. Satu politik, satu ekonomi. Takut dia sekali. Oh, sempat umat Islam ini sadar politik, melek politik dan menguasai politik, mereka terancam. Maka dilarangnya kita diskusi itu, bicara itu. Pokoknya kamu zikir-zikirlah. Banyak sholat kamu sholatlah. Tahajud kamu malam-malam silakanlah. Puasa kamu kajilah. Semua kajilah yang ibadah-ibadah itu. Tapi jangan kamu kaji politik. Sebab kaji politik itu nanti membahayakan. Tambah agak 5-10 menit ya. Tak bisa. Bapak harus kuasai politik, melek politik. Beritahu orang-orang lain. Kalian tidak boleh main-main, tidak boleh nyantai-nyantai dalam masalah politik nih. Kalau tidak nanti nyesal. Saya tengok-tengok di jalan-jalan nih, yang besar-besar baliho-balihonya, tidak ada ustaz tuh. Orang baik-baik itu balihonya kecil-kecil, tidak ada duitnya. Yang kawan nih karena duitnya banyak, di mana-mana besar-besar. Yang kawan kita ustaz nih adalah celek kecil-kecil yang modal 5.000 tu lah ni buatnya. Satu-satu pula tempatnya sudut pula tu. Yang kawan ni tengah kota di mana-mana berserak. Bosan kita nengoknya. Kadang-kadang tak mau saya nengok kiri kanan jalan tu lagi. Karena setiap tengok kiri kanan jalan itu pula ketemu terus. Dia terus yang ketemu. Saking banyak duitnya. Karena dia didanai mungkin bisa jadi. Ada sponsornya. Sementara orang-orang baik ini tak ada sponsornya. Bapak nih Bu, saking pentingnya pemimpin dalam Islam ini, Allah beri penghargaan pemimpin ini. Apa penghargaannya? Besok di hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang Allah beri perlindungan. Dilindungi 7 kelompok ini. Yang waktu itu tak ada perlindungan, kecuali ada cuman perlindungan dari Allah Ta'ala. Allah lindungi 7 kelompok manusia ini. Siapa yang pertama? Bukan ustadz, bukan ulama, bukan orang yang rajin puasa, bukan orang yang rajin tahajud, bukan hafiz-hafiz Al-Quran. Siapa yang pertama Allah lindungi besok di hari kiamat itu? Pemimpin yang adil. Itu penghargaan Allah kepada para pemimpin. Allah menghargai pemimpin karena penting pemimpin itu. Lalu kita main-main memilih pemimpin. Saya Pak dari dulu tak suka saya melihat pemimpin tuh kalau yang suka-suka senyum, tak suka saya. Saya ingin melihat pemimpin itu wajahnya tuh serius memikirkan umat nih, memikirkan rakyat ini. Suka saya. Kalau ada pemimpin nari-nari dia, nyanyi-nyanyi di depan orang ramai-ramai, makan enak-enak dia, dipamer-pamerkan makan ke rakyatnya. Pemimpin ini jangan Bapak pikir presiden aja ya, bukan ya. Pemimpin itu mulai dari gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desanya, sampai yang kecil-kecilnya.
Kalau kita jadi pemimpin, walaupun kita senang nih, bahagia nih, tak usah dipamerkan. Apa sebab? Karena masalahnya ada orang yang tak makan, ada orang yang sakit, yang sengsara, Bapak. Indonesia ini stunting itu, yang sekarang ada gerakan massal untuk menyelesaikan masalah stunting. Stunting itu apa sebabnya? Tak tercukupi kebutuhan gizinya. Dan itu bukan sedikit angkanya. Orang yang tak makan tuh, Bapak, orang yang tak cukup, maka badan anaknya jadi kecil, tak cukup gizinya, dan itu banyak. Lalu kita nari-nari, kita nyanyi-nyanyi, kita karaoke sebagai pemimpin, meleset itu. Maka kalau Bapak jadi pemimpin, ibu-ibu jadi pemimpin, atau siapapun jadi pemimpin tuh, tengokkanlah keseriusan kita. Mestinya jadi pemimpin itu waktu 24 jam sehari itu tidak cukup itu. Kalau kita ingin memikirkan rakyat kita, kalau kita mau pikirkan umat kita, apalagi negeri sebesar ini. Jumlah penduduknya nomor berapa besar di dunia, negerinya kemana-mana, hidupnya, rakyatnya. Dulu istilahnya di bawah garis kemiskinan. Sekarang ada istilah baru namanya miskin ekstrim. Miskin, Pak. Dan miskin itu kan apa ya, toh? Ada lagi ekstrim lagi. Jumlahnya 1 orang 2 orang, enggak, Pak. Ada dulu namanya di bawah garis kemiskinan. Paham apa maksud di bawah garis kemiskinan itu? Ini udah miskin nih, di bawah pula dari miskin dulu lagi. Berapa orang? 1, 2 orang, 3 orang? Enggak, Pak. Untuk jumlah Indonesia ini puluhan juta. Bayangkanlah orang miskin ekstrim itu, orang di bawah garis kemiskinan itu. Lalu kita nyantai-nyantai, lalu kita nyanyi-nyanyi, lalu kita karaoke sebagai seorang pemimpin. Tidak bisa. Maka kalau jadi pemimpin itu tengokkan keseriusan. Waktu kita tak ada lagi, habis waktu kita untuk memikirkan. Umar bin Abdul Aziz, ketika dia ditunjuk menjadi khalifah, seluruh hartanya diserahkan kepada Baitul Mal. Dia panggil istrinya, dia kasih tahu ke istrinya, saya terpaksa menjadi khalifah walaupun dia menolaknya. Akhirnya dia jadi khalifah. Dia panggil istrinya, saya putuskan seluruh harta saya berikan ke Baitul Mal. Dan saya akan menjadi pemimpin seadil-adilnya untuk umat ini. Pendek umurnya jadi khalifah. Beberapa tahun meninggal dunia nih, karena saking luar biasanya jadi pemimpin. Umar bin Abdul Aziz meniru kakeknya Umar Ibn Khattab. Dia jadi pemimpin yang adil, dia jaga rakyatnya, luar biasa. Andai kita dapat pemimpin yang adil, sejahtera kita, Pak. Maka sekali lagi saya ingatkan ke bapak-bapak semua, jangan main-main memilih pemimpin. Jangan ceroboh memilih pemimpin. Ini satu lagi nih, karena saya Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya ingin ingatkan bapak-bapak lagi. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan jangan kamu pilih pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul Yahuda wan Nasara aulia. Ada lagi ayat la tattakhizul kafirina aulia. Banyak ini. Walaupun Al-Quran itu sekarang kata-kata aulia itu diterjemahkan tidak lagi pemimpin, tapi diterjemahkan dengan teman baik. Biarlah, tidak apa-apalah, terjemahkanlah dengan teman baik itu. Teman baik saja tidak boleh kita jadikan. Teman saja tidak boleh kita jadikan, apalagi jadi pemimpin. Apalagi jadi pemimpin. Nanti cek betul. Masalah ini kita menyerahkan urusan agama kita juga, Pak. Kita menyerahkan urusan agama kita juga nih, ke anggota-anggota dewan kita itu. Mungkin orang yang tidak
seagama dengan kita akan memperjuangkan agama kita. Pak ya, paham ya? Mudah-mudahan nanti dalam pileg dan pilpres ini masyarakat kita di Indonesia ini cerdas-cerdas semua, umat kita mengerti semua, tidak mau disuap-suap, tidak mau diberikan iming-iming. Dia pilih pemimpin yang paling baik untuk negeri ini, untuk bangsa ini, sehingga insya Allah kepentingan agama kita, kepentingan umat Islam Indonesia, dan kepentingan bangsa ini terjaga. Pak ya, kaji ini khusus karena persiapan menjelang tanggal 14 Februari. Demikian saja kaji kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.